Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ya. Materi pertama kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu terkait dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Silahkan nanti teman-teman seperti biasa membaca dari tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Saya akan langsung saja kepada inti materi kita pada kali ini, yaitu terkait dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pasar global, ya kan, kebutuhan akan informasi keuangan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Bagaimana informasi keuangan bisa memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan akuntansi, ya, baik itu memenuhi kebutuhan untuk investor, ya kan, kebutuhan untuk kreditor, kemudian pemasok, ya kan, untuk pemerintah dan lain sebagainya, ya kan, baik untuk masyarakat juga, ya kan. Maka di sini karena dunianya sudah global, ya kan, maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi, ya kan, dibutuhkan sebuah standar akuntansi yang secara konsisten bisa menyediakan kebutuhan informasi keuangan untuk para pengguna laporan keuangan itu sendiri ya. Pasar global adalah ya. Nah, jadi kebutuhan terkait dengan laporan keuangan akuntansi, ya kan, laporan keuangan entitas, ya kan, yang karena kita sudah di pasar global, ya kan, maka entitas-entitas, ya kan, yang berada di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan global itu harus bisa menyediakan, ya kan, laporan yang secara konsisten, ya kan, yang secara terstandar, ya kan, ya kan. Bagaimana mereka bisa menyajikan laporan yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Nah, ya, sehingga di sini muncul, ya kan, kebutuhan akan suatu standar akuntansi, ya kan, suatu standar akuntansi yang mengatur, ya kan, yang menjamin akan kebutuhan laporan keuangan akuntansi itu sendiri ya, untuk para penggunanya. Nah, sekarang sejumlah besar perusahaan asing dapat dilihat di bursa nasional, ya kan, karena kita sudah masuk ke dalam era globalisasi, ya kan. Perusahaan-perusahaan yang ditampilkan dalam Bursa Efek Indonesia itu bukan hanya perusahaan-perusahaan yang berasal dari Indonesia saja, akan tetapi juga perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, ya kan, sudah bisa listing di Bursa Efek, ya kan. Kita bisa berinvestasi, ya kan, pada perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan luar negeri, ya. Ini salah satu kelebihan dari globalisasi, ya. Nah, dengan ada globalisasinya tentu di sini ada tuntutan ya untuk entitas ekonomi bagaimana menyediakan informasi keuangan akuntansi, ya kan, bagaimana proses akuntansi, bagaimana proses identifikasinya, ya kan, kemudian proses pencatatannya, ya kan, pengukuran, pengakuan, ya kan, kemudian cara penyajian laporan keuangan, ya kan, bagaimana cara mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut kepada para penggunanya, ya kan, laporan keuangan apa saja, ya kan, yang dibutuhkan, yang harus disajikan, ya kan, meliputi laporan posisi keuangan atau yang sebelumnya disebut sebagai neraca, ya, kemudian laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan pengungkapan catatan-catatan. Ya, dan ada beberapa yang harus disediakan, ya, informasi tambahan diantaranya surat direktur, kemudian prospektus, kemudian laporan yang diajukan kepada badan pemerintah, berita baru, kemudian perakiraan, laporan dampak lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah gambaran dari informasi keuangan. Jadi bukan hanya laporan keuangan saja, tapi ada beberapa catatan tambahan yang harus juga disediakan oleh entitas, ya kan.
Jadi ada seperti halnya kepedulian entitas terhadap lingkungan itu yang menjadi isu utama ya sekarang, yaitu terkait dengan sustainability report. Karena istilahnya sekarang itu kepedulian tentang keberlanjutan, isu keberlanjutan ini sangat sangat besar ya, sudah menjadi wacana global ya kan, dan perusahaan di situ memiliki kewajiban untuk bisa menyediakan informasi tentang isu-isu keberlanjutan. Akuntansi dan alokasi modal. Ya, sumber daya itu bersifat terbatas. Ya. Penggunaan sumber daya secara efisien seringkali menentukan apakah perusahaan itu dapat tumbuh dengan pesat atau tidak. Makanya ya kan di situ harus dibutuhkan yang namanya pelaporan keuangan. Ya. Pelaporan keuangan itu adalah informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang akan membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal dan perusahaan ya. Jadi ini sangat dibutuhkan ya bagi istilahnya pemodal ya kan, atau pengguna laporan keuangan, maupun untuk perusahaan itu sendiri dalam hal untuk pengambilan keputusan. Jadi pengguna diantaranya ada para investor, ada kreditor ya kan. Di situ mereka menggunakan laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan alokasi modal mereka ya. Kalau investor ya berarti dia untuk pengambilan keputusan terkait dengan misalkan apakah dia akan mempertahankan sahamnya di perusahaan tersebut ya kan, apakah dia akan istilahnya menambah ya kan modal sahamnya dan lain sebagainya ya. Itu kemudian kreditor ya kan, terkait dengan pinjaman yang ada di perusahaan tersebut ya kan, kira-kira perusahaan tersebut masih mampu tidak istilahnya menyicil hutang-hutangnya ya kan, perlu tidak istilahnya perusahaan itu kalau misalkan diberi pinjaman masih mampu tidak ya untuk membayarnya. Nah itu seperti itu ya. Begitu juga pemasok ya kan. Pemasok juga seperti itu ya, mereka membutuhkan informasi, masing-masing pengguna membutuhkan informasi terkait dengan informasi keuangan yang ada di perusahaan ya kan, untuk pembuatan keputusan mereka. Dan perusahaan di situ memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya, kebutuhan menjadi menyediakan informasi yang relevan untuk para pengguna laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan ya, terutama terkait dengan alokasi modal mereka. Alokasi modal itu proses menentukan bagaimana dan apa konsekuensi keputusan alokasi uang di antara berbagai kepentingan yang berbeda ya. Jadi ya itu tadi ya, istilahnya menentukan ya, proses untuk menentukan kalau saya istilahnya tetap menanam saham pada perusahaan ini konsekuensinya apa ya kan, saya mendapatkan imbal balik apa ya kan, apa ataukah ada resiko yang melekat ketika saya katakanlah menaruh modal pada perusahaan tersebut atau pada entitas tersebut. Nah, sehingga dari sini ya kan kita membutuhkan yang namanya standar akuntansi yang berkualitas tinggi ya kan. Jadi globalisasi ini menuntut seperangkat standar akuntansi internasional ya kan. Berikut beberapa elemennya. Yang pertama yaitu standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh satu badan penyusun standar. Jadi harus ada istilahnya satu badan ya yang menjadi acuan ya. Kenapa satu badan ya? Agar ya terstandar, yang namanya terstandar ya. Istilahnya semua orang menggunakan standar itu ya dalam hal untuk menyajikan laporan keuangan ya, sehingga laporan keuangan itu konsisten ya, tersajikan sesuai dengan standarnya, konsistensi dalam penerapan dan interpretasinya. Kemudian pengungkapan umum yang harus disajikan apa saja ya kan. Kemudian standar dan praktik umum pengauditan yang berkualitas tinggi ya, ada standar ya, istilahnya akuntansinya juga ada praktik umum terkait dengan pengauditannya, bagaimana proses pengauditannya. Kemudian pendekatan umum atas review dan penegakan aturan, kemudian pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku pasar ya. Jadi
bagaimana ya kan proses pendidikan dan pelatihan ini ya kan, edukasi kepada pelaku pasar ini menjadi sangat penting agar standar akuntansi yang sudah dibuat itu bisa diaplikasikan atau diterapkan. Yang pertama terkait dengan standar berkualitas tinggi, globalisasi tadi ya, menuntut kelanjutannya yaitu tentang sistem penyampaian umum, misalnya extendable business reporting language ya kan, adanya sistem informasi yang mendukung untuk menyajikan laporan keuangan yang berstandar tinggi. Kemudian pendekatan umum atas tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Kemudian laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan kalau kita mengacu pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ya. Nah, informasi yang dihasilkan dalam akuntansi itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang sebelumnya kita kenal sebagai Generally Accepted Accounting Principle. Ya. Nah, prinsip akuntansi yang saat ini digunakan di Indonesia itu namanya adalah PSAK ya, atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan itu memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, ya, investor sekarang dan investor yang potensial, kemudian pemberi pinjaman, ya kan, kreditor, ada debitor, ya kan. Nah, kemudian ada juga pemasok, ya kan, ada juga pemerintah terkait dengan pajak, ya kan. Nanti kemudian dengan masyarakat, ya kan, terkait dengan kegiatan sosial, ya, terkait dengan kegiatan lingkungan, ya kan. Jadi untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Jadi pada dasarnya akuntansi ini sudah mengalami perluasan ya terkait dengan pengguna laporan keuangan itu sendiri, ya kan. Karena nanti ada termasuk masyarakat itu juga termasuk pengguna, ya kan. Kemudian pihak dalam, ya kan, ada kepentingan karyawan, ya kan. Karyawan juga termasuk pengguna laporan keuangan, sehingga mereka juga harus dipenuhi haknya, ya, kebutuhan informasi akan laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan untuk tujuan umum itu memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna, menyediakan informasi yang paling berguna pada tingkat biaya yang paling rendah. Ya, ada yang pertama yaitu tadi ya, penyedia modal tadi sudah dijelaskan sebagai investor utama. Kemudian perspektif entitas, yaitu perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Jadi ini ada hak individu, ada hak entitas ya. Jadi kepemilikan individu dan kepemilikan entitas itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ini yang masuk dalam kerangka konseptual akuntansi, ya kan? Kemudian kegunaan dalam pengambilan keputusan. Ya, investor, ya kan, tertarik dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas, ya kan? Kemudian kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi dari penyedia modalnya, ya kan. Nah, itu juga. Nah, ini adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan terdiri dari 5 ini. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau sebelumnya disebut sebagai neraca, kemudian laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini kalau kita meninjau dari PSAK. Nah, ada dua organisasi, ya, ada dua organisasi utama yang menyusun standar akuntansi, ya, standar akuntansi.
Yang pertama Dewan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board ya. Dia menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional yang bernama IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Ya, standar yang digunakan oleh sebagian besar bursa asing ya. Standar ini digunakan oleh perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat ya. Kemudian IFRS ini telah digunakan lebih dari 115 negara ya. Ini tentunya sudah berkembang ya. Sudah bertambah. Nah, kemudian yang kedua yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board ya. Ini menerbitkan standar laporan akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) ya. Ini wajib digunakan oleh semua perusahaan yang berbasis di Amerika saja, di Amerika Serikatnya ya. Kemudian ada organisasi internasional Komisi Efek. Ya, dia tidak menetapkan standar akuntansi, akan tetapi didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global ini dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Ya. Nah, Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) ini mencakup beberapa organisasi ya, ada 4 organisasi. Yang pertama yaitu Yayasan Komite Standar Akuntansi Internasional, ya kan, kemudian ada Dewan Standar Akuntansi Internasional, kemudian Dewan Penasehat Standar, dan juga Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional. Ini adalah 4 organisasi yang berperan dalam hal untuk pelaksanaan standar akuntansi. Nah, ini kita langsung saja kepada due process ya. Due process ini adalah bagaimana ya kan. Jadi Dewan Standar ini menyusun mulai dari kerangka konseptual akuntansinya hingga membentuk standar akuntansi. Ya. Due process IASB itu memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Penyusun Standar yang independen. Kemudian proses yang menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar. Kemudian keterlibatan dengan pengguna informasi keuangan ya kan, ada investor, ada regulator dalam hal ini pemerintah ya kan, ada pimpinan bisnis ya kan, ada profesi akuntansi global ya kan. Jadi melibatkan berbagai kelompok, ada berbagai pihak yang berkaitan. Nah, upaya kolaboratif ini dengan masyarakat dengan tujuan membuat standar di seluruh dunia. Jadi membuat standar akuntansi di seluruh dunia. Nah, jadi proses yang pertama adalah kita tentunya dalam hal menyusun standar akuntansi, yang pertama adalah menentukan topik yang telah diidentifikasi dan ditempatkan pada anggota dewan ya kan, yang nanti akan menjadi bahan diskusi ya kan. Jadi menumpukan topik-topiknya ya kan, mengidentifikasi topik-topik apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam hal untuk penyusunan standar akuntansi. Kemudian ada proses penelitian ya, penelitian dan analisis dilakukan dan dengan pandangan awal ya, ada tentunya dalam hal proses diskusi ya kan, ada pro dan kontra ya kan yang terjadi ya kan, terkait dengan yang namanya kita ingin menentukan standar ya, satu standar yang akan digunakan secara bersama-sama oleh semua pihak ya, oleh entitas-entitas global ya. Tentunya di sana ada pro dan kontra yang harus diselesaikan ya kan. Nah, untuk itu kita langkah selanjutnya adalah melakukan dengar pendapat tentang standar akuntansi yang diajukan. Jadi setelah menyelesaikan jadi draftnya, kemudian melakukan dengar pendapat ya. Dan yang selanjutnya adalah dewan mengevaluasi penelitian dan tanggapan umum serta mengeluarkan draft exposure-nya.
ya. Jadi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang ya kan, membutuhkan komunikasi ya kan, komunikasi yang baik ya kan. Tadi dengar pendapat ya kan, kemudian juga tentunya membutuhkan keterlibatan banyak pihak ya kan, keterlibatan banyak pihak karena ini adalah lingkup global, tentunya masyarakat global ya, entitas global ya, yang terkait baik itu akuntan ya, profesi akuntan publik ya, ada investor, ada kreditor, ada pemasok dan lain sebagainya ya. Nah, setelah exposure ini diterbitkan ya kan, mengeluarkan exposure, kemudian dewan mengevaluasi tanggapan dan perubahan draft exposure jika diperlukan ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada perubahan, setelah dilakukan perubahan sampai hingga standar akuntansi itu dikeluarkan atau ditetapkan dan sebagai standar akuntansi. Itu adalah rangkaian due proses ya. Tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, komunikasi, diskusi ya kan, yang sangat alot ya kan? Dan juga tentunya harus ada kesepakatan ya kan? Kesepakatan bersama bahwa standar itu adalah standar yang disepakati, yang akan diterapkan, yang akan diinterpretasikan ya kan? Nah, jenis IASB mengeluarkan 3 jenis pernyataan. Yang pertama, standar pelaporan keuangan internasional, ada IFRS. Kemudian kerangka dasar pelaporan keuangan, ini adalah konstitusinya, yang suatu sistem yang koheren yang berfungsi untuk mendukung terbentuknya standar akuntansi. Kemudian ada interpretasi pelaporan keuangan internasional. Nah, ini yang dikeluarkan IASB ya. Ada 3 ini. Hierarki IFRS, perusahaan pertama-tama melihat pada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS ya. Jadi kemudian standar akuntansi internasional, kemudian interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional atau yang dulu dikenal sebagai standar interpretasi komite. Nah, ini keterlibatan ya IFRS dalam lingkungan politik. Jadi ada membutuhkan keterlibatan banyak pihak ya kan, untuk mengeluarkan yang namanya IFRS ya. Ada keterlibatan kantor akuntan, ada keterlibatan akademis, ada keterlibatan investor publik, kemudian dewan penyusunnya ya kan, kemudian ada dewan komite keuangannya ya kan, dan lain sebagainya ya, sehingga muncullah yang namanya IFRS ya. Nah, tantangan apa yang masyarakat pikir harus dilakukan oleh akuntan versus apa yang akuntan pikir masyarakat bisa lakukan. Jadi ini ada masalah pelaporan keuangan yang signifikan terkait dengan pengukuran non keuangan ya. Pengukuran yang sifatnya non keuangan, seperti halnya aktivitas sosial, aktivitas yang terkait dengan lingkungan ya kan? Informasi berwawasan ke depan ya kan? Aset lunak, kemudian terkait dengan ketetapan waktu, terkait dengan materialitas dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Nah, etika dalam lingkungan termasuk ini ya, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Jadi perusahaan yang berkonsentrasi pada memaksimalkan hasil itu menghadapi tantangan kompetisi dan menekan hasil jangka pendek ya. Yang menempatkan akuntan di lingkungan konflik dan penuh dengan tekanan. Di sisi lain, perusahaan menginginkan keuntungan, ya, keuntungan yang besar, ya, bisa menghasilkan keuntungan yang besar, akan tetapi masyarakat di sekitar, ya, dan juga lingkungan itu juga menekan bahwa bagaimana perusahaan istilahnya menjaga hak-hak sosial masyarakat, ya, menjaga hak-hak karyawan, ya, menjaga hak asasi ya terutama ya, kemudian juga menjaga lingkungan ya kan, agar aktivitas usahanya tidak merusak lingkungan. Nah,
ini juga menjadi tekanan ya. IFRS tidak selalu dapat memberikan jawaban ya. Melakukan hal yang benar tidak selalu mudah atau jelas ya, karena banyak sekali keterlibatan. Nah, konvergensi internasional pada 2002, IASB dan FASB memformalkan komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara USGAP dan standar akuntansi internasional. Dewan tersebut bersepakat untuk sesegera mungkin membuat standar pelaporan keuangan mereka sepenuhnya konvergen, bersifat menyatu ya, jadi menyatukan antara IASB dan FASB. Kemudian mengordinasi program kerja masa depan mereka untuk memastikan bahwa konvergensi yang dicapai akan selalu dipertahankan. Ini ya. Kenyataan bahwa adanya perbedaan antara IFRS dan USGAP itu seharusnya tidak mengejutkan, karena Badan Penyusun Standar telah mengembangkan standar dalam merespon kebutuhan pengguna yang berbeda. Dan antara GAP dan IFRS tentunya audien dalam hal penyusunannya juga berbeda, sehingga masing-masing akan menghasilkan standarnya yang masing-masing ya. Mungkin ada yang sama, sebagian ada yang berbeda. IFRS cenderung lebih sederhana dan fleksibel dalam persyaratan akuntansi dan pengungkapan ya. Kemudian SEC Amerika Serikat baru-baru ini juga menghilangkan kebutuhan perusahaan asing yang memperdagangkan sahamnya di Amerika Serikat untuk merekonsiliasi akuntansi dengan USGAP. Ini ya, organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan standar akuntansi keuangan GAP ya di Amerika Serikat. Ada SEC atau Security and Exchange Commission ya. Kemudian ada FASB, Financial Accounting Standard Board. Ini nanti silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca. Jadi pada dasarnya ada banyak dewan standar ya, ada banyak dewan standar yang sifatnya internasional maupun domestik ya. Seperti halnya di Indonesia juga ada IAI ya kan, ada dewan standar, ada Ikatan Akuntansi Indonesia yang membentuk standar sendiri ya kan, khusus untuk Indonesia ya kan, yang tentunya juga istilahnya menyesuaikan dengan dengan standar internasional ya. Kemudian di Malaysia ada MASB ya kan. Jadi banyak sekali pada dasarnya dewan standar ya kan, yang ada di dunia ya kan, yang menyusun standar akuntansi ya kan, baik yang sifatnya internasional maupun domestik. Dan tentunya mereka juga melakukan due process ya, due process untuk bagaimana laporan keuangan atau informasi keuangan itu bisa disajikan secara terstandar ya, secara konsisten ya, memenuhi kebutuhan daripada pengguna laporan keuangan ya. Tuh, mereka juga melakukan agenda-agenda ya kan, meliputi penentuan tema ya kan, kemudian melakukan proses diskusi, penelitian, dengar pendapat ya kan, hingga menghasilkan suatu standar akuntansi yang disepakati ya. Di Indonesia sendiri ada PSAK ya, ada PSAK dan ada 2 standar malah di Indonesia ya. Ada standar yang untuk akuntansi konvensional dan juga ada standar terkait dengan akuntansi syariah ya kan, standar PSAK syariah. Nah, karena kebutuhan di Indonesia istilahnya karena sudah ada beberapa lembaga keuangan Islam ya kan, istilahnya entitas-entitas syariah yang tumbuh di Indonesia, sehingga juga menuntut adanya standar akuntansi tersendiri ya, standar akuntansi tersendiri ya, yang tentunya sesuai dengan syariah. Jadi itu adalah terkait dengan gambaran
pelaporan keuangan dan standar akuntansi ya. Jadi nanti silahkan didalami materinya, karena ini materinya sangat banyak. Yang pada intinya itu adalah suatu proses ya, suatu proses bagaimana membentuk suatu standar akuntansi yang bisa diterima, yang bisa diterapkan oleh entitas ya, yang baik yang lingkupnya domestik maupun internasional. Saya rasa itu pertemuan kita pada kali ini. Silahkan nanti dibaca lebih lengkap ya kan, terkait dengan sejarahnya ya kan, terkait bagaimana prosesnya ya kan, kemudian perbedaan-perbedaannya nanti juga akan dibahas ya kan, antara kerangka konseptual yang terbentuk dan standar akuntansi yang terbentuk. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.